Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hilma Erviani Baroroh selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah pragmatik. Perkenalkan, nama saya Nurwidya Stianingsih, mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Analisis Peranggapan dalam Cerpen UGD karya Pandu Wijaya Saputra, Tinjauan Teori George Yule. Presentasi ini saya buat sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah pragmatik dan semoga bisa menjadi bahan refleksi atau inspirasi bagi kita semua. Presentasi ini akan menyampaikan latar belakang, tujuan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir, penutup. Pertama, kita masuk pada latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia pasti akan berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Saat berkomunikasi, kita menggunakan yang namanya bahasa. Ilmu yang mempelajari tentang bahasa adalah ilmu linguistik. Salah satu cabang ilmu linguistik adalah pragmatik. Pragmatik menurut Levinson tahun 1987, ia mendefinisikan pragmatik sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar lambang atau simbol bahasa dengan penafsirannya, yaitu bagaimana makna bahasa dipahami dalam konteks penggunaannya. Kemudian, salah satu jenis pendekatan dalam ilmu pragmatik terdapat pendekatan peranggapan. Nah, apa sih peranggapan itu? Peranggapan menurut George Yule menjelaskan bahwa peranggapan atau presupposition adalah suatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian atau pengetahuan yang sudah ada sebelum menghasilkan suatu tuturan. Peranggapan bukanlah milik kalimat, melainkan milik penutur yang berasumsikan bahwa lawan tutur memiliki pengetahuan yang sama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu karya sastra, yaitu cerpen sebagai objek penelitiannya. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan cerpen itu? Cerpen menurut Kosasih adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen dipisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, menganalisis jenis-jenis peranggapan dalam cerpen UGD. Yang kedua, menggunakan teori George Yule untuk mengidentifikasi makna tersirat dalam dialog tokoh. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan teori George Yule. Menurut Yule, tahun 2018 terdapat 6 jenis peranggapan, yaitu yang pertama, peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Maksudnya, akan muncul suatu anggapan atas keberadaan suatu entitas yang memang benar adanya. Yang kedua, peranggapan faktif. Peranggapan faktif muncul dari informasi yang ingin disampaikan atau dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif merupakan peranggapan yang diasumsikan tidak benar, di mana peranggapan ini mencerminkan asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Yang keempat, peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal umumnya pemakaian suatu bentuk dengan makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan peranggapan bahwa suatu makna lain. Kelima, peranggapan struktural. Peranggapan struktural ialah anggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Dan yang terakhir, peranggapan kontrafaktual. Peranggapan kontrafaktual berarti bahwa yang diperanggapkan tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikannya atau lawannya dari benar, atau bertolak belakang dengan kenyataan. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Bogdan dan Taylor tahun 1975, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tuturan atau dialog dalam cerpen UGD.
Teknik pengumpulan data, yang pertama melakukan dokumentasi cerpen, dan yang kedua mengidentifikasi tuturan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama analisis isi, dan yang kedua mengklasifikasi peranggapan menggunakan teori George Yule. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil pembahasan. Setelah melakukan proses analisis, dalam cerpen UGD ini terdapat 3 bentuk peranggapan menurut Yule. Yang pertama, eksistensial, kedua struktural, dan yang ketiga faktif. Di sini bisa dilihat contoh data dari peranggapan eksistensial. Data pertama yaitu saya lihat banyak luka sebelumnya di badan Bapak. Data tersebut masuk ke dalam peranggapan eksistensial karena menunjukkan luka itu memang ada dan nyata keberadaannya. Dalam dialog tersebut akan muncul bentuk anggapan. Yang pertama, luka-luka di badan Bapak itu memang ada, dan yang kedua, ada banyak bekas luka di tubuh Bapak. Data kedua yaitu, kalau boleh tahu siapa dokter jaga UGD yang akan memeriksa saya setelah ini. Data tersebut masuk ke dalam peranggapan eksistensial, karena pasien mengasumsikan bahwa dokter jaga UGD itu benar-benar ada dan akan memeriksanya. Dalam dialog tersebut akan muncul beberapa bentuk anggapan. Yang pertama, ada dokter jaga UGD yang akan memeriksa saya. Yang kedua, dokter jaga UGD akan datang. Dan yang ketiga, ada banyak dokter jaga di UGD. Berikutnya, terdapat 2 data yang merupakan bentuk peranggapan faktif. Data pertama yaitu Bapak masuk ke UGD 2 hari lalu dalam keadaan pingsan. Data tersebut masuk ke dalam peranggapan faktif. Hal ini diperkuat oleh tuturan yang secara tidak langsung menunjukkan rasa, menyadari, dan mengetahui keadaannya. Dalam dialog tersebut akan muncul beberapa anggapan. Yang pertama, Bapak Inu masuk UGD. Yang kedua, Bapak Inu masuk dalam keadaan pingsan. Dan yang ketiga, sudah 2 hari Bapak Inu berada di UGD. Data yang kedua yaitu kemarin Dr. Friska resign, tepat setelah menangani Bapak. Data tersebut masuk ke dalam peranggapan faktif, diperkuat dengan kata kerja faktif seperti tahu, sadar, ingat, menyesal, atau konstruksi temporal seperti setelah dan sebelum yang mengasumsikan suatu kejadian benar-benar terjadi. Dalam dialog tersebut, beberapa anggapan akan muncul. Yang pertama, Dr. Friska benar-benar menangani Bapak Inu, dan yang kedua, Dr. Friska benar-benar resign. Selanjutnya, terdapat 2 contoh data yang merupakan bentuk peranggapan struktural. Data yang pertama yaitu, siapakah dokter yang menangani saya ketika masuk ke sini? Data tersebut masuk ke dalam peranggapan struktural karena dalam tuturan tersebut mengandung kata tanya siapakah. Konteks dalam tuturan Pak Inu bertanya siapakah dokter yang merawatnya ketika ia masuk ke dalam UGD. Pada dialog tersebut akan muncul bentuk anggapan seperti sudah ada dokter yang menangani saya ketika saya masuk ke sini. Data yang kedua yaitu apakah saat saya masuk Anda juga yang menangani saya, Dok? Data tersebut masuk ke dalam bentuk peranggapan struktural karena dalam tuturannya terdapat kata tanya apakah. Konteks dalam tuturan tersebut, Pak Inu memastikan kepada dokter jaga apakah ia yang menanganinya saat ia berada di UGD. Dalam dialog tersebut akan muncul bentuk anggapan, seperti orang yang bertanya sudah pernah ditangani oleh seseorang saat masuk ke rumah sakit. Baik, teman-teman, berdasarkan hasil analisis terhadap tuturan-tuturan dalam cerpen UGD karya Pandu Wijaya Saputra, ditemukan 3 jenis peranggapan dari 6 kategori yang dikemukakan oleh George Yule, yaitu peranggapan eksistensial, peranggapan faktif, dan peranggapan struktural. Namun, peranggapan eksistensial merupakan bentuk peranggapan yang paling dominan digunakan dalam tuturan para tokoh. Peranggapan eksistensial muncul dalam hampir semua tuturan penting, terutama dalam percakapan yang mencangkup tokoh seperti pasien bernama Pak Inu, Dr. Friska Sekartaji, serta berbagai peristiwa medis seperti luka-luka yang ditemukan atau status pekerjaan tokoh. Peranggapan faktif muncul dalam pernyataan menyiratkan kebenaran atas suatu kejadian masa lalu atau keberadaan yang telah terjadi, seperti keberadaan luka-luka, pengalaman jatuh saat mendaki, dan resignnya Dr. Friska.
Sementara itu, peranggapan struktural ditemukan dalam bentuk-bentuk pernyataan yang secara tidak langsung mengasumsikan adanya informasi tertentu, seperti keberadaan tokoh, waktu kejadian, dan kondisi pasien. Wah, nggak berasa nih, tiba-tiba kita sudah sampai di akhir presentasi. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini sampai selesai. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus belajar.